Siapa di sini yang ada keluhan mendengkur sampai ganggu temennya pada saat tidur? Jangan-jangan menderita sleep apnea loh. Apa itu sleep apnea? Ayo kita bahas. Jadi, sleep apnea adalah gangguan pada saat tidur yang pada saat tidur itu kita sampai berhenti nafasnya. Jadi, sleep kan dari kata-kata tidur, apnea itu dari kata-kata tidak bernafas atau henti bernafas. Jadi, sleep apnea adalah henti nafas pada saat tidur. Biasanya kondisi ini diawali dengan keluhan seperti mendengkur terlebih dahulu, kemudian lebih parah dan akhirnya ada gangguan tidur sampai berhenti nafasnya. Pada kondisi ini, terkadang juga ada keluhan seperti pada saat bangun tidur tetap keluhannya pusing atau sering mengantuk. Tentu saja pada saat gangguan sleep apnea ini terjadi gangguan oksigenasi ke otak yang akan mengakibatkan penurunan fungsi dari sel-sel otak yang akan mengakibatkan tidak optimal dalam konsentrasi. Akhirnya kita tetap mengantuk. Keluhan sleep apnea itu bervariasi antara satu pasien dengan pasien yang lainnya. Bahkan ada yang lebih dari 10 kali henti nafasnya. Dan yang parahnya lagi, berhenti nafasnya itu nanti lama-kelamaan bisa dalam waktu yang agak cukup lama. Mulai dari 1-2 detik sampai 10 detik bahkan bisa lebih. Nah, tentu saja yang namanya henti nafas itu kan bahaya banget. Makanya kondisi ini penting untuk dapat didiagnosis sejak awal agar dapat ditangani dengan baik. Jadi sleep apnea itu banyak penyebabnya. Mulai dari yang pertama, tulang hidung yang bengkok. Itu bisa menyebabkan sempitnya jalan nafas sehingga menyebabkan sleep apnea. Yang kedua, konka yang membesar. Konka itu adalah daging yang ada di dalam rongga hidung yang fungsinya itu bagus sebetulnya. Fungsinya untuk menghangatkan udara, resonansi suara, mengatur kelembapan udara. Tapi kalau misalkan pada beberapa pasien yang membesar dan menyempitkan rongga hidung, itu dapat menyebabkan mendengkur juga dan mengakibatkan sleep apnea. Yang ketiga, adenoid yang besar. Adenoid adalah amandel yang ada di pangkal hidung yang fungsinya sebetulnya ada untuk imunitas tubuh sampai usia sekitar 12-14an tahun. Di atas 14 tahun biasanya fungsinya menurun dan ukurannya juga mulai mengecil. Kemudian selanjutnya adalah palatum. Palatum itu langit-langit mulut. Nah, kalau misalkan ukurannya lebih sempit, itu dapat menyebabkan sleep apnea juga. Kemudian uvula yang membesar. Uvula kalau orang Jawa bilang itu intil-intil ya. Mungkin kalau bahasa Indonesianya anak lidah ya lebih tepatnya. Yang di langit-langit mulut yang memanjang. Kalau itu panjang banget, itu bisa mengakibatkan getaran dan menyebabkan mendengkur. Terkadang bisa memperparah sleep apnea juga. Kemudian pangkal lidah yang membesar. Jadi kondisi lidah yang lebih tebal, lebih besar, itu dapat menyempitkan jalan nafas juga. Kemudian amandel. Amandel yang ada di kiri kanan. Yaitu kalau memang membesar, itu bisa menyempitkan jalan nafas dan mengakibatkan gangguan pernafasan atau sleep apnea juga. Nah, kemudian kondisi dari pita suara. Apabila kondisi dari pita suaranya menyempit, ini bisa juga menyebabkan sleep apnea yang dihubungkan juga karena gangguan fungsi saraf juga. Ada beberapa gangguan fungsi saraf yang melemahkan pita suara yang menyebabkan sleep apnea. Dan yang terakhir nih, yang tidak kalah penting adalah penyebabnya karena obesitas. Karena obesitas itu dapat menyempitkan jalan nafas diakibatkan banyak jaringan lunak yang ada di dalam tenggorokan atau di leher yang dapat menekan jalan nafas yang akhirnya menyebabkan sleep apnea terjadi. Jadi penyebab sleep apnea itu ada banyak. Mulai dari yang pertama adalah obstruktif sleep apnea, yaitu penyebab yang saya sebutkan panjang lebar tadi, yaitu masalah dari tulang hidung sampai ke arah pita suara. Pada prinsipnya obstruktif adalah sumbatan. Jadi disumbat karena faktor keadaan anatomi yang mengakibatkan jalan nafas tidak dapat mengalir bagus ke arah paru-paru. Yang kedua adalah central sleep apnea. Kondisi ini diakibatkan karena tubuh kita tidak dapat mengirimkan sinyal ke arah otot. Jadi otak gagal mengirimkan sinyal ke otot-otot pernafasan sehingga terjadinya gangguan nafas sampai mengarah ke sleep apnea. Yang ketiga adalah kompleks sleep apnea, yaitu gabungan antara obstruktif sleep apnea dan gabungan dari central sleep apnea. Jadi gabungan dari gangguan fungsi saraf dan gangguan anatomi. Sekarang kita masuk ke faktor resiko sleep apnea apa aja.
Yang pertama adalah usia di atas 40 tahun ke atas. Yang kedua, amandel dan lidah yang besar atau rahang yang kecil. Yang ketiga, terdapat hambatan di hidung akibat tulang hidung yang bengkok. Yang keempat, memiliki penyakit alergi atau gangguan di daerah rongga sinus. Yang kelima, mengkonsumsi minuman beralkohol atau kecanduan alkohol. Yang keenam, mengkonsumsi obat tidur. Yang ketujuh, merokok. Dan yang paling terakhir adalah obesitas. Apa aja sih tanda dan gejala dari sleep apnea itu? Yang pertama, mendengkur dengan keras. Yang kedua, berhenti bernafas beberapa kali pada saat tidur. Yang ketiga, tersengal-sengal pada saat tidur seolah-olah ingin mengambil nafas yang cepat. Yang keempat, terbangun pada saat tidur karena merasa seperti tercekik. Yang kelima, adanya insomnia. Selain itu, pasien dengan keluhan sleep apnea biasanya mengalami keluhan seperti ini pada saat bangun tidur. Terbangun dengan mulut yang kering, sakit kepala ketika bangun tidur, merasa sangat mengantuk di siang hari, sulit berkonsentrasi, belajar, dan mengingat sesuatu, mengalami perubahan mood dan mudah marah. Terus kapan sih harus ke dokter? Jadi teman-teman, kalau misalkan ada keluhan ke arah sleep apnea seperti yang sudah saya jelaskan panjang lebar sebelumnya, disarankan untuk segera ke dokter. Dan diharapkan nanti dokter akan melakukan evaluasi dan pemeriksaan fisik secara langsung, kira-kira apa sih yang menyebabkan sleep apnea, apakah dapat pengobatan, apakah harus dilakukan tindakan operasi, yaitu tergantung dari pemeriksaan fisik pada saat dilakukan oleh dokter THT pada saat itu. Sehingga jangan tunda-tunda ya, karena sleep apnea ini akan dapat mengganggu konsentrasi kita pada saat bekerja. Terutama pada anak-anak, kondisi ini bisa mengakibatkan gangguan tumbuh kembang dan gangguan konsentrasi sehingga menghambat belajar mengajar pada anak. Nah, penting banget untuk mengetahui tanda-tanda di atas supaya kita dapat melakukan penanganan dan pencegahan lebih dini. Bagi teman-teman yang udah nonton video ini secara lengkap tapi belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya. Diharapkan nanti akan dapat membantu channel ini lebih berkembang lagi. Kemudian kalau misalkan dirasa channel ini bermanfaat, silahkan di-share, kemudian dipencet like, dan kalau ada pertanyaan, tulis saja di kolom komentar. Oke, salam sehat, salam Dokter THT.